Jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Kebudiansyah dan juga Johnny Lono Mulia mengisi liburan MotoGP sampai MotoGP Emilia Romagna 24 Oktober 2021 nanti. Oke, Bang. Minum dulu ya, Bang. Oke. Haus juga, Bang. Kita lagi di mana sih nih? Seperti janji kita kemarin. Apa? Ngopi. Oh, ngopi. Di Kawan Kopi. Kawan Sekopi. Nih kopi paling enak nih, guys. Soalnya temen-temen ada juga Bang yang nanya, Bang. Tumben nggak ada kopi. Oh gitu. Jadi Langsung kita juga ngopi sekarang. langsung dikasih buktinya. Sama ada temen-temen juga yang nanya, Bang, giveaway Bang. Oh, info. Nanti Ini dia. kita kan adakan giveaway ya, Bang. Ya, oke, Tunggu momen giveaway now, anjir. Cuma lagu, Bang. Oh, lagu ya. RHCP, nggak ada yang tahu pasti angkatan sekarang nih. Itu mah katanya Abang ya. Iya. Oke. Nah, guys. Ya, sesuai lah dengan permintaan teman-teman loh. Iya. Kita akan ngebahas Moto2 dan juga Moto3 nih, Bang. Moto2, Moto3. Bahas apa kita nih? Dari yang hangat dulu nih, Bang. Dari bukan gosip, tapi berita hangat. Iya, betul. Karena dulu-dulu emang sempat ngejadiin gosip nih. Iya. Belum di MotoGP Misano. Betul. Ada lah temen yang ngobrol. Ntar lu lihat ya di MotoGP Misano. Apaan tuh? Pokoknya surprise katanya. Iya. Pas di MotoGP Misano, Oh, nggak ada. surprise-nya apa? Iya. Oh, ternyata cuma itu. Betul. Dan ternyata dibuktiin nanti di MotoGP Emilia Romagna. Mario Aji. Mario, lengkapnya Mario Suryo Aji. Nah, itu bakal menjadi wildcard Wildcard di dua seri, Bang. di Moto3. Ya, Kejuaraan Moto3, dunia Moto3. Emilia Romagna dan juga ada di Algarve Portimao. Oke. Menurut Bang Joni, ini ada dua pembalap Indonesia hebat Betul. yang bakal turun di Moto3. Moto3. Udah pasti yang tadi kita omong nih, Mario Suryo Aji. Mario Suryo Aji. Yang kedua, yang sudah hampir setahun berlaga di Moto3, Andi Gilang. Andi Farid Isdihar. Gitu. Ya. Menurut Bang Joni, ini seperti apa nih antara Mario Suryo Aji nantinya bersama Andi Gilang? Ini saya rasa ini akan menjadi evaluasi buat dua pembalap Indonesia terbaik saat ini di pentas MotoGP ya. Bagaimana kita tahu Mario Suryo Aji udah cukup lama juga berkutat di Moto3. Di CV ya? Di CV yang udah cukup, ya saya rasa hasilnya mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hampir 3 tahun di CV, Bang. Betul, dan juga jangan lupa Margombes nih. Apa tuh Margombes? Ya, nama panggilannya Mario Suryo Aji. Panggilan akrab. Tapi bukannya dia Super Mario dipanggil? Super Mario dengan performa dia yang cukup apik pada saat awal-awal. Jadi kalau kita melihat ini benar-benar pembuktian buat atau juga kesempatan buat Mario Suryo Aji yang sudah istilahnya digodok di kawah canda di muka CF Moto3, Red Bull Rookies, dan sekarang ini kesempatannya di di Moto3 Emilia Romagna. Dan ini kita akan lihat nih bagaimana apakah Mario Suryo Aji gentar ditandemkan dengan seorang Andi Farid Isdihar yang notabene sudah lebih dulu berpengalaman. Sebelumnya dia tampil di Moto2 kan tahun lalu, sekarang di Moto3. Ini apakah kita akan ingat bahwa kadangkala musuh utama seorang pembalap itu adalah berada di satu tim. Dan saat ini musuh utama Mario Suryo Aji adalah Andi Gilang. Andi Gilang. Nah, tentunya Andi Gilang pun tidak serta-merta santai atau gimana. Dia harus merasa deg-degan juga karena ya kita melihat dengan dia sudah menuai poin sejarah itu buat pembalap Indonesia di Moto3. Tapi apa cuma cukup menuai poin aja? Nah ini dia datangkan nih pembalap muda yang ya kemarin cukup menunjukkan performa apik, dan bahkan ya jangan salah kemarin sampai didatangin sama Paul Espargaro sama Marc Marquez diberikan support. Dan catatan nih, Margombes ini idolanya adalah Marc Marquez, dan bahkan
terkadang tuh banyak yang menyebut gaya-gaya Mario Surya Aji ini Seruntulannya kayak Marc Marquez. terinspirasi oleh Marc Marquez, meskipun saya masih melihat kalau Marc Marquez ini agresif, kadang-kadang sedikit istilahnya bengal, dimasukin terus dibuang. Justru Mario Surya Aji ini masih istilahnya konvensional, artinya dia sadar bahwa wah ini tidak bisa dilakukan, tapi kalaupun berkali-kali dia sempat kejadian kena sial oleh pembalap-pembalap agresif yang lain. Ya. Nah, saya rasa David Munoz. ya itu tuh Munoz tuh. Sampai wah, serang ya Iya. sama netizen-netizen ya. Netizen Indonesia langsung buset tuh Munoz sampai mungkin kagak bisa tidur tuh. Kayak Maverick. Iya. Tutupin akun Twitter. Cuma Maverick kan kagak diserang sama netizen Indonesia. Jadi saya rasa ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik buat seorang Mario Surya Aji, sekaligus seandainya Mario Surya Aji mampu tampil apik nanti di Emilia Romagna dan juga di Portimao, mungkin dia akan mendapat kesempatan untuk tampil secara reguler musim depan. Wah, ini Catatan nih, karena ini kan Mario Surya Aji ini kan berproses dari Asian Talent Cup. betul. Sementara kita tahu dengan kondisi pandemi saat ini, Asian Talent Cup itu belum atau tidak berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan istilahnya British Talent Cup, kemudian European Talent Cup yang sudah berjalan. Ini artinya ada sedikit regenerasinya agak tertahan. Nah, mau nggak mau nih dengan kehadiran Mario Surya Aji, kita akan melihat mampukah Mario Surya Aji benar-benar memberikan hasil yang terbaik sehingga dia bisa layak untuk tampil secara reguler di Moto2 tahun depan. Nah, oke. Karena gini, bicara tentang ya kelas Moto3 sendiri ya, Bang. Iya. Antara CV dengan ya Moto3-nya Moto3 hampir sama. MotoGP, Iya. bicara spek motor aja nih agak sedikit beda nih sebenarnya. Betul. Bahwa di Moto3 World GP powernya sedikit lebih besar Ya. ketimbang di CV. Ya karena memang itu sebabnya di CEV itu disebutnya junior. Jadi soal speknya agak sedikit diturunkan, takutnya kalau dikasih power lebih gede, Kebabaran. betul, kebabaran, ada insiden yang tidak diinginkan. Jadi lebih ke pengenalan terlebih dahulu, setelah mungkin pembalap menunjukkan transisi adaptasi cukup bagus, pada saat ke kelas World Moto3-nya itu baru diberikan spek yang sebenar-benarnya motor kencang. Oke. Karena gue masih inget banget ketika gue ngobrol dengan Gary Salim. Oke. Gary Salim ya pernah lah ngejajal Asia Talent, Asian Talent, film CV, dan juga di di Wildcard juga kan? Wildcard. Betul. Nah ini dia bilang bahwa powernya beda-beda nih dari Asian Talent. Itu NSF-nya cuma pakai 1 disc brake. Oke. Di Moto3 World GP dua disc brake. Iya. Cara bawa, handling, Betul. antara power yang kecil sama yang sedikit lebih besar, ini juga berpengaruh. Oke. Terutama ketika braking Betul. dan juga ngelibas tikungan. Ini nih yang menjadi kekhawatiran bahwa bisa nggak nih ya Mario Surya Aji cepat beradaptasi. Ya, kalau bicara tentang sirkuit hampir semuanya dia udah merasakan. coba nih. Betul. Di sana udah coba. Betul. Dan di Red Bull. Betul. Coba. Ya. Portimao juga Sudah dia coba. Iya. Nah, tinggal penyesuaian dari ya tadi motor nih, Bang. Ya, saya rasa sih, saya rasa dengan kapasitas Mario Surya Aji sudah makin matang, makin juga menunjukkan tren yang positif, bahkan ya tidak hanya di Chef Moto3 ataupun di Red Bull Rookies dia mampu menunjukkan hasil yang apik. Ya. Cuman memang kadang-kadang ya ulah pembalap-pembalap lain yang membuat dia gagal untuk menuai hasil yang tertinggi. Saya yakin dia akan bisa memberikan performa terbaiknya, apalagi kan ya tim di mana dia berada juga tim yang menaungi dia di Chef Moto3. Artinya tidak ada terlalu perbedaan signifikan atmosfernya, dan bahkan di Chef Moto3 pun dia istilahnya dimentori oleh seorang juara dunia GP250 Aoyama. Artinya ya bukan hanya alasan tersendiri. Catat nih, ini bukan istilahnya netizen yang bilang, "Oh, Mario Surya Aji dong tampil." Bukan, tapi Hiroshi Aoyama menjadi seorang mentor dan melihat bahwa sungguh layak seorang Mario Surya Aji diberikan kesempatan untuk tampil
sebagai wildcard. Nah, mudah-mudahan dia bisa bikin bagus dan menjadi bahan pertimbangan untuk masuk ke pembalap regular junior Talent Cup di Moto3 tahun depan. Oke, tapi gini, kalau kita bicara tentang dua pembalap, terutama untuk ya Astra Honda Racing Team nih ya, dengan dua pembalap Andi Gilang dan juga Mario Aji di tahun depan tuh kayaknya agak sulit ya Bang. Pasti faktor biaya nih Bang. Faktor biaya satu, tapi ya mungkin tidak akan dua pembalap sekaligus akan dipilih nih. Nah, ini tentunya akan menjadi alternatif buat Astra Honda memilih salah satu di antara kedua ini untuk tetap bertahan di Moto3 2022. Itu maksudku Bang. Jadi seolah nih dua seri ke depan ini menjadi evaluasi penilaian. Mana yang terbaik? Apakah saya harus memilih Mario Suryo Aji betul untuk di 2022 atau saya tetap mempertahankan Andi Gilang untuk di Moto3 2022? Betul. Karena kalau balik lagi ke Moto2, bagi Andi Gilang nih agak sulit nih Bang ya. Pasti. Karena ya tadi yang Abang bilang, Hiroshi Aoyama ya pasti punya pertimbangan. Betul. Penggantinya Ai Ogura, pengganti Andi Gilang di Moto2 yang tahun ini lebih bagus. Betul. Bermain ya sudah bisa bermain di 10 besar. 10 besar dan bahkan sempat di kualifikasi mampu bersaing di 3 besar. Ya. Terus untuk menggantikan Somkiat Chandra agak sulit. Ini agak sulit nih. Ini gua nggak tahu nih Bang. Somkiat Chandra nih ada apa ya dengan Honda Team Asia? Kita tahu nih Bang. Sponsor di belakangnya, PTT. PTT itu. PTT Thailand. Pembelajaran tatap muka. Itu PTM. Nah, enggak maksud gue. Ini Somkiat Chandra nih kuat banget nih Bang. Untuk mengikat Honda Team Asia, ya gua harus tetap balap di Moto2. Betul. Itu ternyata itu ya. Jadi dukungan sponsor. Nah, sementara kalau kita melihat ini agak berbeda sistem sponsor antara di luar dengan di Indonesia. Di Indonesia ini kan lebih cenderung nih ya sosok Andi Gilang dan Mario Suryo Aji dibesarkan oleh Astra Honda. Yang dipegang oleh APM Honda, AHM. Astra Honda Motor. Ini agak menyulitkan di saat mungkin mengajak sponsor di luar ini kadang-kadang dia udah pembalapnya pabrikan Honda, kita akan susah. Nah, berbeda dengan di Thailand tuh mungkin karena lebih mengedepankan sikap nasionalisme di mana Somkiat Chandra ini cukup ya sebenarnya kalau dari ATC lebih bagus pembalap Indonesia, tapi mereka support dananya, support dukungannya jauh lebih fokus sehingga akhirnya mampu memberikan posisi terbaik buat Somkiat Chandra bertahan sebagai pembalap reguler Moto2. Atau mungkin begini Bang. Seperti kita ketahui nih Bang, bahwa Indonesia sendiri, AHM nih, Astra Honda Motor, ini kan nggak hanya mensupport ya Astra Honda Racing Team, Andi Gilang, dan Mario, cuma itu aja betul. Tapi dia juga turut sedikit mensupport timnya Marc Marquez, Repsol Honda ada yang satu hati. One Heart. Dananya ada juga ke situ Bang. Betul. Sementara Thailand nggak ada. Ya udah jadi udah bisa full ke Somkiat Chandra ya. Jangan-jangan itu ya Bang. Porsinya. Jadi kuenya banyak nih yang harus dibagi-bagi sama AHM. Astra Honda Motor nih agak sedikit lebih banyak. Netizen tinggal pilih mau tetap nempel di Repsol Honda ada satu hati atau One Heart atau dua pembalap Indonesia ke Moto3 2022. Nah, kayaknya ada titah nih Bang dari Jepang nih Bang bahwa lo harus tetap mensponsori kelas MotoGP. Karena secara penjualan Indonesia motor Honda, apalagi tahun depan bakal ada MotoGP di Indonesia. Kali ya Bang. Insya Allah. Itu kali. Itu hanya ya dugaan kita nih Bang. Perkiraan. Gitu. Tapi ya apapun hasilnya antara Andi Gilang dan juga Mario Suryo Aji alias Super Mario. Ya kita doakan lah yang terbaik untuk keduanya nih. Karena bagaimanapun nama Indonesia yang dibawa. Sejarah loh. Satu tim ada dua pembalap Indonesia nih. Andi Gilang, Mario Suryo Aji. Teman-teman nih pilih yang mana? Mau pilih Andi Gilang atau ngejagoin
Mario Aji. Jadi ya kayak hipnotis Rossi aja. Andi Gilang, Mario Suryo Aji. Andi Gilang. Hardstop. Oke guys, siap. Itulah sedikit pembahasan kita tentang Moto3 nih Bang. Moto3. Moto2-nya belum nih malah. Belum. Di sini ya. Oke. Saya Kabudiansyah dari Otorex ID dan juga gridauto.com pamit. Dan saya John Rono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.